Selamat berjumpa kembali di vlog saya, Ferry Latif. Saya pakai baju khas tradisional Manggarai, ini pecinya dan selendangnya, dan juga minum kopi dari Manggarai. Kemarin saya baru menghadiri festival Kopi Lembah Colol di Manggarai Timur. Kenapa ada festival itu? Sederhana aja. Manggarai Timur itu terkenal penghasil kopi, salah satu penghasil kopi yang terbaik di Indonesia. Ya, dan daerahnya pusat penghasil kopinya itu adalah di Colol, lembah di ketinggian sekitar 1.400-1.600 meter. Mereka sudah menanam kopi sejak tahun 1911-an lah gitu ya. Jadi kita akan ajak ke sana teman-teman melihat jalannya festival kopi ini. Check it out. Jadi untuk ke Ruteng dan ke Colol itu ada beberapa jalur ya. Bisa terbang ke Labuan Bajo dulu terus jalan darat selama 4-5 jam. Atau bisa kita terbang ke timur dulu, transit di Kupang, kemudian terbang lagi dengan pesawat kecil ke Ruteng. Dan kami kemarin disediakan yang langsung ke Ruteng, jadi tidak lewat jalan darat, lewat Labuan Bajo. Lebih cepat dan banyak waktu yang bisa kita gunakan, efektif gitu di lapangan. Jadi hari pertama begitu mendarat kita langsung bikin footage tentang pangan-pangan lokal di pasar. Itu kita bergerak dengan teman-teman dari KRKP, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan teman-teman dari KHT. Mbak Pujinya masih di Borong waktu itu di Manggarai Timur. Jadi kita berangkat duluan. Kemudian teman dari Flores, Ignatius Kunda, salah satu kameramen saya, bergerak juga dari desanya di Nagikeo untuk menuju Colol. Sampai di sana masih siang ya, jadi kita bisa berorientasi dulu. Kita motret-motret, kemudian bikin footage video. Pertama datang kita ngeliat anak-anak latih di lapangan, karena menari di lapangan untuk pembukaan. Kemudian kita lihat apakah sudah siap, kita orientasi dulu lagi keliling untuk besoknya. Lihat-lihat lokasi mana, dan kita langsung menuju tempat penginapan kami di salah satu desa di Colol. Di Colol itu ada 5 desa penghasil kopi semua, dan saya tinggal di rumah kepala desa Kiongdora. Nah di sana kita selama di Colol jadi base camp kita untuk sehari-hari. Kita tanya ke penduduk lokal, yang besok panen kopi di mana, yang besok jemur kopi di mana, yang besok ngapalping kopi di mana. Cuman beda, kalau masak dia warnanya kuning.
kita ingin ngambil foto shoot kopi, footage kopi itu yang banyak, mulai dari petik, mulai dari papling, jemur, kemudian sampai ngerosting, ada semua gitu. Jadi kita cari lagi footage kampung karena itu sangat walaupun di situ kampung kopi, karena ada festival ini, jadi orang fokus ke festival gitu loh. Dan sampai malam hari kita syuting, kemudian kita pulang ke penginapan kita. Jaraknya penginapan ke Desa Colol tuh agak jauh, berapa kilo? Sekitar 4 kilo ya? Ada ya? 5 kilo, karena desa kita tuh, kita tinggal di desa yang paling tinggi, jadi paling dingin. Karena kita sudah kehabisan penginapan, karena banyak tamu yang datang, sehingga semua homestay itu penuh. Ya, dari teman-teman NGO, KHT, ini terima kasih untuk KHT ya, yang selalu mensupport pangan-pangan lokal, dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengirim kami untuk meliput acara ini. Dan karena di situ ada penguatan masyarakat, mereka akan diskusi mencari solusi soal krisis pangan, ya, tentang ketahanan pangan di Manggarai Timur. Kita syuting sampai malam dan kita baru tahu Colol itu dingin kayak Dieng loh. Lebih hangat dikit daripada Dieng. Tapi kalau kita tidur nggak pakai selimut tuh nggak bisa tidur. Bahkan kalau pakai selimut, pakai bed cover itu harus ditutup ke muka karena muka tuh kedinginan, jadi nggak nyaman. Jadi kita tutup tuh harus keluar kepala kamu baru kerasa hangat gitu. Dan itu mungkin hari pertama. Tapi setelah hari kedua, hari ketiga sampai hari terakhir tuh kayaknya ini ya, kita sudah terbiasa dengan udara dingin. Jadi ya teman-teman Colol siapin jaket memang dingin. Apalagi sekitar Juli sampai September itu ketika Australia musim dingin, itu akan semakin dingin di Colol. Hari kedua di sana, kita langsung syuting orang-orang panen kopi Arabica, Yellow Caturra. Setelah itu kita cari lagi bergerak ke desa untuk ke tempat festival. Jadi festival itu semua acara di sana, semua perayaan-perayaan besar seperti itu, perayaan adat, harus dimulai dari rumah adat, namanya Rumah Gendang, Kampung Biting, Desa Uluwai. Konon dari situlah asal Desa Colol pertama. Di sana Uluwai itu artinya kepala air, jadi banyak mata air di sana. Kita ke sana, kita ke rumah adatnya, dan benar ketika sore sampai malam itu acara festival ini dibuka di sana dengan upacara adat. Tu baro poho tua kursenget di ali tetong rebeng ngaji tegirami tombok kamping meu. Nya di sawang termangacon manuko dengel meu malopon delopo burat cekir pangolongang musi suku pangalo beobiting. Ai comong pangkang landing lebantan sama ekan pemerintah Manggarai Timur kacen lapang bakirami. Kurut festival kopi dah Lembah Colol. Ya, mereka menyembelih ayam putih, kemudian jeroannya dilihat apakah semesta merestui, orang tua leluhur merestui gitu ya, akan dilanjutkan. Dan itu secara ofisial festival itu resmi dibuka. Datang para pejabat-pejabat dari Manggarai Timur untuk merayakannya. Jadi di dalam rumah adat itu ada lagu-lagu tentang kopi, lagu tradisional, lagu-lagu tentang kehidupan sehari-hari, dan mereka menari bersama. Disitulah momen pembukaan secara resmi, secara adat festival ini dimulai. Kita pulang malam seperti biasa, kedinginan lagi ya. Kayaknya nggak ada yang mandi malam ya.
Ada yang mandi malam nggak? Nggak ada ya? Ada. Semuanya mandi malam, enggak kayaknya. Hanya beberapa orang kan, makanya dingin banget. Ada air panas, tapi air panasnya basa-basi gitu loh. Saya paksain mandi lah, walaupun menggigil-gigil. Karena biasa mandi kalau mau tidur, supaya besok pagi bangun, nggak perlu mandi gitu loh. Jadi langsung jalan. Hari ketiga. Nah kemudian besok paginya acara pembukaan. Acara pembukaannya unik. Semua tamu undangan kumpul di rumah gendang. Kemudian dari situ upacara potong ayam lagi. Ayamnya itu berwarna putih, ya, jantan. Jadi kalau setelah disembeli, terus dilihat kakinya. Kalau dia lurus begini, berarti direstui. Kemudian dilihat jeroannya dalamnya. Kalau empedunya kecil, maksudnya normal, kecil biasa aja, itu direstui. Dan juga ada urat gitu ya, yang di dekat usus ayam. Kalau dia penuh sampai atas, berarti direstui. Dan yang saya lihat, semuanya terjadi gitu loh. Ini namanya kalau di sini urat. Nah, yang kecil ini tengah ini. Yang tengah ini kan penuh dia toh. Iya, artinya bagus. Artinya bagus. Itu bagus ya ini. Yang biasanya orang lihat ini yang pertama, yang kedua ini, yang kedua ini, kemudian dia punya ini empedunya. Kecil. Ya. Kakinya lurus. Terus itu yang paling luar. Urat perutnya. Urat perutnya penuh. Kalau penuh itu berarti itu direstui dan berarti ini bagus kok. Yang hijau. Kecil berarti ya. Kecil ya, tidak terlalu besar. Artinya, nah ketika direstui, mulailah arak-arakan dari rumah gendang dengan para ketua adat jalan ke arah festival. Dibuka dengan tari-tarian dan sasi yang seni ketangkasan Manggarai yang pecut itu, dan kemudian dengan hiburan-hiburan. Secara resmi dibuka Festival Kopi Lembah Colol. Waktu Festival Kopi Lembah Colol kan dibuka stand untuk mempromosikan produk-produk desa andalan. Jadi di sana saya lihat beberapa jenis kopi dan dari beberapa desa. Setiap desa tuh mereka branding namanya masing-masing. Kemasannya sudah bagus-bagus, mungkin itu satu nilai tambah ya untuk jadi bisa bersaing di pasaran. Terus juga ada makanan lokal, ada minuman lokal, ada jual kain. Jadi semua desa berpartisipasi. Bahkan makanan yang jual soto pun ada di sana ya, tapi letaknya di tempat utama agak di belakang seperti itu. Kayaknya pertama kali ada event seperti itu di Colol gitu. Jadi meriah banget. Sekian Pak Bupati, Pak Wakil, dan semuanya yang hadir, kami sampaikan ucapan. Waktu pembukaan tuh ada penanaman pohon kopi juga. 1000 sampai dengan 2000. Berdoa. Sudah. Oke, jempolnya. Mantap. Hari keempat, hari terakhir. Kita cari narasumber, ambil footage tentang Toto Kopi, yaitu meramal lewat kopi.
melakukan pekerjaan sangat serius. Wah, bener ya. Ingin mau selesaikan. Setuju saya. Jadi kalau kita minum kopi nih, ampasnya bisa dibaca. Ya. Ampasnya kan kering tuh, ketika airnya udah nggak ada, dari kelihatan bekas ampas yang kita minum akan dibaca, gitu ya. Dan itu banyak yang berminat gitu di Ramal ya. Dan semua kru saya tuh di Ramal akan jadi orang sukses semua. Amin. Ya, ada yang mau jadi DPR malah. Ignas di Ramal jadi DPR. Kita lihat aja ya. Kalau dia masih jadi kameramen, kita pertanyakan ramalannya. Dengan satu gayanya berkonsep, berniat dalam hati untuk ke calon DPR. Siapa? Oh ini DPR. Oh, Kayaknya dia kayak DPR. oh, Dia wartawan soalnya. Nama peramalnya Pak Julianus Nasus. Dia ternyata juga guru silat dari silat Katolik itu loh, di paroki saya lupa THS kalau nggak ya. Hati Seminari gitu. Ada khusus kayak ini juga kayak Muhammadiyah punya silatnya, Katolik juga ternyata punya. Dan saya baru tahu ternyata ada gitu loh. Jadi babakkan tambang. Nika bahal mega ngasanga buan de kopi. Meu kali babakag tambang. Saya juga pernah menghadiri toto kopi yang lain ketika mau panen. Mereka tahu hasil panennya dari ayam yang dipotong di sana. Wah, kurang bagus tahun ini. Dan itu terjadi loh. Terjadi. Jadi selama tahun belakangan ini karena air terlalu banyak, kopi di Colol tuh kualitas dan kuantitasnya menurun karena curah hujan yang terlalu banyak akibat perubahan iklim. Di sana ada kegiatan cupping. Jadi untuk lomba kopi lah, di mana dilihat ahli-ahli kopi menilai produk kopi yang menurut mereka paling terbaik dari rasanya, dari aromanya ya, dan dari kualitas bijinya gitu. Mereka dilombakan, namanya cupping. Jadi orang Colol tuh biasa minum, orang Manggarai kebanyakan minum kopi tanpa gula. Dan biasa juga disebut kopi tuang. Kenapa disebut kopi tuang? Karena diminum oleh para tuan-tuan guru atau romo atau pastor. Karena orang Manggarai itu menyebut guru agama seperti pastor romo itu tuang, gitu ya, tuan. Dan yang menginisiasi, yang menanam, yang menganjurkan menanam menurut sejarahnya adalah para pastor. Ya, jadi tanaman kopi ada di Manggarai, ada di Colol itu bukan karena perkebunan Belanda, sisa perkebunan Belanda, karena para romo-romo ini yang suka kopi, yang memberi bibit ke masyarakat dan ditanam, dan hasilnya itu yang disebut kopi tuang. Menurut salah satu narasumber saya, kopi Colol itu organik, jadi kelihatan dari rasanya, nggak ada rasa residu selain rasa kopi gitu. Rasanya smooth. Tidak menyengat gitu, tidak ada pupuk, tidak ada apa. Karena orang Colol itu menanam kopi tuh nggak di kebun-kebun, mereka nanam seenaknya aja dimanapun lahan kosong ditanam, bahkan di hutan-hutan. Dan di hutan itu bukan cuma menanam kopi, mereka nanam talas, nanam singkong segala macam. Jadi satu hutan itu ada pohon kopi, ada pohon pangan, dan ada pohon seperti kopi dan yang lainnya. Jadi agroforestry sudah diterapkan oleh masyarakat Colol sejak berapa puluh tahun yang lalu gitu loh. Konsep agroforestry kan baru sekarang nih ceritanya, tapi orang zaman dulu udah gitu loh. Dan mereka menanam kopi dan palawija lainnya di sela-sela hutan gitu. Dan itulah ketahanan pangan mereka. Sebelum masuk beras, mereka tuh makannya teko atau talas. Jadi pohon talas tuh di hutan banyak gitu loh. Jadi mereka kekurangan. Iya Pak. Ya udah kita bersiap pulang, kita malam packing, paginya saya pulang. Nah, jadi Mbak Puji dari Kahati ikut sama saya turun di sekitar tikungan dekat arah Colol itu, saya lupa namanya. Dari situ kemudian Ignas pun turun di situ karena dia harus balik ke Nakegeo. Sementara kita harus balik ke Labuan Bajo. Jadi pulang kita melalui Labuan Bajo, transit Denpasar, kemudian kembali Jakarta.
perjalanan ke Labuan Bajonya itu memakan waktu 45 jam gitu ya. Ini langsung ke bandara dan kemudian pesawat delay 1 jam, akhirnya kita terbang ke Bali dan balik ke Jakarta. Segitu aja saya mau ceritakan. Yang menarik dari Colol adalah menurut saya bagi orang penggemar kopi, kita bisa menikmati kopi enak ya. Jadi Dion tuh nggak percaya nih, kemarin saya ke Dion, kemarin saya beli jadi dari Sangrai di videonya ada ibu-ibu Sangrai, saya beli aja sekilo cuma 50.000 yang sudah Sangrai. Dan underestimate karena kan belang-belang gitu kalau Sangrai manual ya, karena pakai panci digoyang-goyang gitu. Tapi begitu dibawa ke Jakarta diminum ternyata kopinya enak. Karena apa? Bahan dasarnya udah enak. Jadi Colol itu salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Selain Bajawa juga, Hokeng juga. Jadi ada titik-titik kopi di Flores yang wajib dikunjungi pecinta kopi. Hokeng itu salah satu perkebunan kopi pertama di Flores. Saya yakin kopi masuk Flores itu lewat Hokeng. Ya. Industri kopi itu masuk lewat Hokeng, kemudian Bajawa, kemudian Manggarai. 3 sentra kopi itulah yang menjadi sentra utama di Flores dan penghasil kopi terbaik semua. Seperti itu, sampai jumpa di vlog saya yang lainnya.